Tua sudah berupaya keras supaya mencetak anak-anaknya jadi anak yang saleh dan soleha. Sekalipun orang tua mungkin tidak ada kesempatan untuk banyak beribadah kepada Allah, kecuali yang wajib-wajib tetap dia laksanakan. Itu sudah lebih dari cukup. Ya. Karena ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, beritahu kepada saya, apa yang membuat saya masuk surga? Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat pada waktunya, ya, puasa pada bulannya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak disebutkan sholat sunnah di situ. Adapun sholat sunnah ada tambahan. Tambahan karena kita tidak tahu sholat fardu kita ini diterima semua atau tidak. Tapi dalam ujung perkataan hadis tersebut, kalaulah orang tersebut melakukan apa yang aku perintahkan yang wajib-wajib itu, surga untuknya. Kecuali seorang tua tadi ngajarin anaknya berbuat kebaikan, tapi dia sendiri meninggalkan kebaikan. Umpama orang tua nyuruh anaknya sholat, tapi dia nggak sholat. Ini baru terkena sanksi. Tapi kalau dia memang sibuk mencari nafkah, yang penting dia sudah memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, orang tua tersebut menyekolahkan mungkin di tempat-tempat yang memang benar-benar ya bisa mendatangkan kebaikan untuknya, dan itu semua akan menjadi syafaat untuknya. Ya. Jangan pula kita katakan, kalau orang tua tidak setaat anaknya, bisa jadi orang tua banyak kesibukan dan banyak persoalan yang kita tidak tahu. Yang penting orang tua tersebut melakukan hal-hal yang diwajibkan Allah terhadap dirinya dan bisa meninggalkan yang diharamkan Allah terhadap dirinya, maka dia pun sudah tercukupi untuk masuk surga. Apalagi kalau memang anak cucunya bisa mendukung, Allah akan kumpulkan. Walaupun ayat ini bisa dibalik. Dalam surat 52 ayat 21, coba kita lihat dulu. Silakan dibaca. Ayo. Silakan, siapa yang mau baca? Surat 52 ayat 21. Ya. Surat At-Tur. Dan orang-orang yang beriman, lanjut. Kami tidak mengurangi pahala amal. Terus sambungannya, tiap-tiap manusia. Iya. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Kami sambungkan, kami kumpulkan di surga nanti. Jadi kalau anaknya jadi anak yang soleh semua, soleh dan solehah, orang tuanya juga sudah berupaya keras untuk mencetak anak-anak itu jadi soleh dan solehah, yakinlah bahwa Allah akan kumpulkan nanti. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan upaya orang tua tadi Allah kumpulkan. Ya, syukur-syukur orang tuanya bisa soleh dan solehah juga, karena derajat anak-anak itu bisa terangkat dengan derajat bapaknya. Ini luar biasa. Seandainya kita yang hadir ini, ya mudah-mudahan ya, jadi orang-orang yang soleh dan solehah. Ya.
nanti mungkin anak-anak kita kurang soleh, tapi bapaknya sudah soleh duluan. Maka Allah akan angkat derajat anaknya itu ke tingkat bapaknya. Ya, footnote-nya baca. Jangan ditutup dulu, kan kita belum tutup pengajian. Ayatnya tetap dibuka. Surat 52 ayat 21 itu tetap masih terbuka, kita belum tutup. Coba. Nah, nanti kalau sudah tutup baru kita selesai. Silakan. Maksudnya anak cucu mereka yang beriman itu ditinggikan Allah derajatnya sebagai derajat bapak-bapak mereka dan dikumpulkan dengan bapak-bapak mereka dalam surga. Iya. Anak-anak cucu mereka yang beriman tentunya ya, yang beriman ditinggikan Allah derajatnya sebagai derajat bapak-bapak mereka dan dikumpulkan dengan bapak-bapak mereka di surga. Jadi mudah-mudahan ya kita semua berkumpul nanti bersama anak cucu kita. Anak cucu loh, sampai ke cucu itu kata Allah. Ya, bukan anak aja. Cuma nanti di sini ada wanita yang hadir. Ada ibu-ibu yang hadir? Ada. Ibu-ibu mesti nanya, saya di mana ya? Gitu ya. Kan nggak disebut. Ayo. Sian ya. Yang disebutkan apa? Anak, cucu, bapak. Istrinya di mana? Nah, makanya harus dijelaskan dengan ayat lain. Coba buka dalam surat 13 ayat 23. Jangan kecil hati dulu, Bu. Ibu juga nanti berkumpul. Memang ayatnya ada yang menyebut istri, ada yang tidak. Seperti ayat ini, saya pernah kajian ibu-ibu, itu ibu-ibu nanya, loh, Pak Ustadz, ini kok istri nggak disebut di sini? Ih, jeli itu ibu-ibu, masya Allah. Berarti perhatiannya luar biasa itu ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu sini juga perhatian, cuma belum nanya aja kali. Ya. Coba baca surat 13 ayat 23. Yaitu surga Aden. yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Yang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka. Iya. Dari semua pintu. Tenang hati ibu-ibu sekarang. Berarti saya juga ikut masuk, gitu ya. Jadi ibu-ibu jangan berkecil hati ya. Ya. Baik, apalagi silakan. Iya, bulan depan. Itu bisa mengatakan bahwa Al-Quran pun tidak alat dari bacanya. Iya. Apa yang dibawakan mereka itu? Betul. Artinya kita seperti Yahudi. Ya, kita baca Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Ini juga bahaya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabara maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dalam ayat lain Allah sebutkan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Ya. Jadi kalau kita ini baca Al-Qur'an tapi kita justru tidak melaksanakan apa yang diperintah Allah sebagai kewajiban dan tidak meninggalkan larangannya tadi, berarti kita itu dilaknat oleh Al-Qur'an. Seperti itu. Jadi perintah dan larangan yang datang dari Al-Quran memang isinya, coba perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan itu adalah seruan untuk kita semua, yang isinya kalau nggak perintah adalah larangan. Tapi justru kita ini baca Al-Quran ya, tapi kita telah melupakan diri kita apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya tadi. Nah, kita mengabaikan, mengadakan mahjuro. Mahjuro itu membelakangi sebenarnya ya kan?
wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Jadi mereka telah membelakangi Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu akan melaknat ya diri yang baca Al-Qur'an tadi. Jadi bukan berarti orang yang baca Quran enggak tahu artinya, bukan itu. Tapi kita sengaja meninggalkan perintah dan larangan padahal sudah datang berdasarkan perintah Allah tadi. Dulu pernah kita bahas juga ya, larangan-larangan Allah di dalam Al-Quran, larangan-larangan Rasulullah SAW dalam hadis. Masya Allah, kajian gak pernah habis. Diktatnya sudah ratusan, tapi sekarang sudah dikecilkan. Saya makanya hampir bisa dikatakan karena kitab sudah dicetak ya. Tapi kalau memang kita mau simpan di sini pun bisa ya. Banyak yang tersimpan kok di sini kita. Baik, itu maksudnya. Tapi itu memang hadisnya akan datang bulan depan, insya Allah kita jelaskan bahwa Al-Quran akan datang untuk menjadi syafaat untuk kita semua. Bagi si pembacanya, di situ Rasulullah tidak katakan bagi yang ngerti atau tidak. Bagi si pembacanya, maka bacalah Al-Quran. Dia akan datang menjadi syafaat untuk kita. Salah satu diantaranya faktor yang bisa menjadi syafaat. Karena sudah ditanya aja saya jawab. Padahal tadi seharusnya saya jawab nanti aja bulan depan. Gitu. Tapi karena sudah ditanya ya nggak bisa ditunda ya. Ya sudah, itu maksudnya. Ya. Tapi ada 3 ayat yang saya baca tadi yang saya tidak ucapkan. Pertama dalam surat yang ke-25 ayat ke-30. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 44. Yang ketiga surat As-Saff surat 61 ayat 2 dan 3. Itu yang saya baca tadi. Ya. Empat tadi saya baca. Terus saya baca juga surat As-Saff surat 61 ayat 2 dan 3. Kemudian saya baca surat 25 ayat 30. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, Al-Qur'an itu suatu yang tidak diacuhkan. Bahasa kita sering dengar sekali ya, acuh tak acuh. Ya. Apa Pak itu? Acuh tak acuh. Dia acuh tak acuh sama aku. Itu bahasa kami di sana ya, nggak tahu di sini bagaimana itu. Kalau kita di Sumatera ngomong biasa begitu. Ya Pak ya, acuh tak acuh dia sama aku, gitu ya Pak ya. Nah, artinya dia kurang perhatian banget sama aku gitu ya. Kira-kira terjemahan begitu kali ya di sini ya. Mahjura, tak diacuhkan. Jadi jangan seperti itu gitu. Baik yang lain, silakan. Masih ada waktu. Ya. Ya, sudah duluan angkat tangan Ustaz. Saya dulu ya. Ya, silakan. Kenapa? Iya, apabila seorang mendidik anak perempuannya menjadi anak yang soleha, itu menjadi nilai tambah untuknya. Ya memang lebih susah mendidik anak perempuan dibandingkan anak laki. Saya sudah rasakan itu. Ya, saya sudah rasakan ternyata memang lebih berat mendidik anak perempuan dibandingkan anak laki. Karena anak laki tidak terkena banyak sanksi ketika dia melakukan hal-hal keseharian. Kalau anak perempuan, Masya Allah, ya ketika dia keluar rumah, orang tua yang tanggung jawab ketika dia membuka auratnya, ya tidak pakai jilbabnya, sudah disuruh dari rumah pakai, di luar dibukanya, ya bisa saja seperti itu. Untuk konsis itu memang Masya Allah. Jadi memang berat. Untuk mendidik anak perempuan itu pasti lebih berat. Karena sampai kita nikahkan, ya, sampai kita nikahkan kepada seorang laki-laki itu tanggung jawab orang tuanya. Tapi kalau sudah diserahkan kepada seorang suami yang soleh, maka insya Allah sudah lepas, sudah pindah bebannya itu. Ya, maka berharaplah kita semoga anak-anak perempuan itu akan mendapatkan jodoh pasangannya yang soleh, sehingga bisa mereka membawa ke surga, bukan bawa ke neraka, begitu, ya kan?
Karena orang-orang yang soleh itu pasti membawanya ke surga, bukan membawa ke neraka. Itulah harapan seorang tua yang punya anak-anak perempuan, tapi kita didik terus, kita sekolahkan, masukkan ke pesantren dan sebagainya, itu hanya semata-mata karena upaya kita yang ditanya oleh Bapak tadi. Itu termasuk upaya kita. Ya, insya Allah. Lagi, silakan Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ya selama ini dari kecil memang kita lebih dan membaca Al-Quran secara baik dan lebih diutamakan masalah tajwid dan makhrajnya. Sehingga akhirnya kita tidak banyak mendapatkan pelajaran karena kita tidak mengarah kepada kandungan atau isi atau arti atau memaknai apa yang kita baca. Sehingga membacanya lancar tapi tidak ada perubahan. Kita tidak mengambil pelajaran dari orang-orang. Nah ini yang selama ini terjadi pada kita. Kita juga ada pelajaran. Ini diperhatikan kepada itu ya Pak. Iya. Apakah metode ini harus kita ubah ke depan agar apa yang kita baca itu kita tahu kandungannya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Itulah. Iya. Kemudian yang kedua, masalah sapaan tadi. Sapaan tentunya kita berharap untuk mendapatkan dan kriteria untuk mendapatkan sapaan akan dibahas bagian yang berikutnya. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak, sapaan ini apakah pengurangan daripada dosa atau kita full dengan mendapat sapaan kita full langsung masuk surga? Ya. Tidak melihat berapa besar pun dosa yang Baik. Nah ini Bapak, terima kasih. Pertanyaan pertama, memang dalam surah Al-Baqarah ayat 121 ini dimaknai oleh para ulama. Sambil dibuka yang lain. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini dia Yahudi itu. Yang suka merubah, yang suka mengabaikan, yang suka. Kita ini sebenarnya sudah bagus. Karena tingkat pembelajaran pertama itu adalah baca dengan benar sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Itu sudah dididik kita dari kecil. Dan ini adalah salah satu upaya yang awal. Karena kalau bacanya salah aja artinya salah. Maknanya bisa berubah. Ya, makhrajnya apalagi. Kecuali tidak bisa menyebut sampai akhirnya sudah diupayakan, apa boleh buat. Karena ada juga dialek atau dialek daerah itu intonasi tidak bisa ya. Yang paling fasih ya tentu Rasulullah SAW, dan paling fasih orang Arab karena itu bahasanya bahasa Arab ya. Kadang-kala bukan bahasa Arab, bukan orang Arab suruh ngomong bacaan orang Arab ya memang. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga. Tapi dialek atau dialek yang memang dibawakan oleh sebagian saudara kita dipaksakan apa boleh buat, memang nggak bisa. Ya, itu sudah memadai. Kemudian memang tingkatan selanjutnya dia mulai mengetahui apa isinya. Kalau tidak, bagaimana dia mau mengamalkan Al-Quran? Sama seperti kita kadang-kala baca Al-Quran, bacaannya bagus, indah bacaannya. Tidak berarti mengurangi nilai, tapi ketika kita melalui ayat-ayat ancaman, ayat-ayat larangan, kita masih thayyib juga kadang ya. Padahal itu adalah ancaman. Sebagian ulama sudah nangis terseduh-seduh. Tapi kita lah tidak sampai ke situ, tidaklah. Yang penting kita mulai mengetahui. Fattaqallah mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Kita bertakwa kepada Allah tidaklah terlalu diberat-beratkan. Dan memang Allah tidak membebani kita kecuali kesanggupan kita. Apa yang kita sanggupi hari ini, itulah yang kita lakukan.
Namun kita terus berupaya. Kita juga siapalah yang merasa sudah hatam, kan nggak ada juga. Terus kita akan belajar, apalagi sekarang dipermudah, Pak. Segala sesuatu sudah ada, terjemahannya sudah ada. Gampang kita pelajari sesuai dengan ayat Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, syafaat. Syafaat tadi yaitu apakah mengangkat. Ini semua yang kita baca tadi adalah orang yang sudah masuk neraka. Tolong ini dipahami. Ya, syafaat itu orang yang melakukan dosa sampai masuk neraka. Maka mereka yang mendapatkan syafaat pertolongan untuk diangkat dari neraka sesuai dengan kadarnya. Berapa lama dia di neraka sesuai dengan dosanya. Tapi sampai-sampai tadi sudah kita baca hadis yang panjang tadi. Syafaat itu untuk umatku pelaku-pelaku dosa besar. Tapi bukan dosa keluar dari tadi ya. Bukan mati dalam keadaan syirik, bukan itu. Ya, tapi dia tetap beriman kepada Allah, tapi pelaku-pelaku dosa besar. Mereka itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan ini harus kita yakini. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah. Ya, sampai diurut sedemikian rupa hadisnya tadi. Dan hadis ini sebenarnya sudah kita baca di depan, maka tadi kita sudah masukin lagi di sini. Sampai terakhir Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para nabinya, bahkan pada Nabi Muhammad SAW, angkatlah orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ya, dalam lubuk hatinya. Orang yang masih terikat dengan la ilaha illallah sudah masuk neraka, artinya angkat berarti sudah kecemplung, kan? Berarti dosa sudah masuk neraka, itulah yang mendapatkan syafaat. Ada syafaatul uzma, ada syafaat yang sudah kita beri nama di depan tadi. Yang pertama adalah syafaat dari Rasulullah SAW bagi pelaku-pelaku dosa besar. Ya. Jadi kita berbahagia dan jadi umat Muhammad SAW. Selama kita masih bertauhid kepada Allah, dosa apapun yang pernah kita lakukan, niscaya Allah akan ampuni kita satu hari. Kullu ummati wa dakhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Ya, kecuali yang tidak mau ya. Kalau yang tidak mau ya tidak taat kepada aku, kata Rasulullah SAW, begitu ya. Tapi kita masih mentaati, tapi kita tergelincir. Umat ini bisa tergelincir melakukan dosa-dosa besar. Di antaranya di bawah dosa syirik. Sampai-sampai Abu Dzar bertanya, ketika malaikat Jibril datang berkata kepada Rasulullah SAW. Ya, hadis ini dimuat di Bukhari Muslim, nanti saya bacakan. Semua umatmu masuk surga yang tidak mempersekutukan Allah. Ya, syaratnya yang diberikan cuma satu. Ya, umatmu masuk surga, tapi yang tidak mempersekutukan Allah. Ya, nah bahasanya terbalik sebenarnya. Ya. Jadi orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah semua masuk surga. Abu Dzar nanya, apakah yang mencuri dan berzina ya Rasulullah? Padahal mencuri dan berzina itu termasuk dosa besar. Ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala merendengkan. Ya. Setelah syirik ada membunuh, ada berzina. Ya, di situ zina termasuk dosa besar. Tapi tetap saja dia akan mendapatkan syafaat. Yang penting dia mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Mati dalam Islam, udah gitu aja. Dosanya terserah Allah. Berapa lama dia harus masuk neraka sesuai dengan kadar dosanya. Ada orang yang sudah diampuni Allah. Masa hidupnya sudah banyak dia mendapatkan ujian-ujian, sehingga sudah ketutupan sebagai kafarat. Ada orang yang tidak cukup, ujian dunia tidak cukup, maka dia harus mengalami siksa kubur. Siksa kubur itu pun tidak kekal. Ada kalanya sesuai dengan dosanya sudah diampuni. Tapi katakanlah umat ini ternyata siksa kubur nggak cukup juga, sampai dia harus masuk neraka dulu. Tapi tetap saja meniadakan kekekalan di neraka. Itulah umat Muhammad SAW. Ya, kalimat la ilaha illallah yang masih terjaga dari dada kita ini
meniadakan kekekalan di neraka dan satu hari pasti akan diangkat ke surga. Depan sudah saya baca, saya nggak usah ulangi lagi. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, orang-orang yang diangkat dari neraka ke surga ada tanda Jahannam, mantan masuk neraka, gitu ya. Tapi karena itu surga, nggak ada lagi, nggak perlu khawatir. Wah, ini mantan ya, nggak ada yang nanya begitu lagi karena keadaan surga tidak seperti yang kita bayangkan sekarang. Tapi karena hadisnya sudah kita baca, memang Rasulullah SAW bersabda seperti itu, kita harus yakini. Memang nanti ada tanda, yaitu Jahannamiyun. Yaitu kalau diterjemahkan mantan masuk neraka. Gitu. Ya kita nggak mau masuk neraka dulu kan. Kalau bisa ya seperti hadis pertama yang dibaca oleh antum tadi, masuk surga nggak dihisap langsung, nggak mampir-mampir lagi tuh. Tapi kalaupun memang Allah takdirkan sesuai dengan dosanya, umat ini akan mendapatkan syafaatul uzma. Itulah syafaat yang besar yang Rasulullah SAW akan memberikan kepada pelaku-pelaku dosa besar. Ya, tapi janganlah pula hari ini punya spekulasi ya. Kalau begitu ndak apa-apalah. Kata Abu Dzar juga berzina dan mencuri juga tetap masuk surga. Oh, itu spekulasi. Itu beda. Itu menghalalkan dosa. Umat ini bisa saja terjatuh kepada dosa. Karena kita tidak selalu terjaga. Bisa, Pak. Ya. Tapi kalau udah spekulasi dengan rencana dosa, itu menghalalkan dosa. Itu beda lagi. Ya. Hadis ini mungkin sering saya baca-baca kan. Ya, di penggalan hadis halaman 159. Coba, kalau semua dibaca habis, tapi di belakangnya aja baca. 159, buka halaman 160-nya. Jibril datang kepadaku, itu dari situ. Siapa yang mati dalam umatku tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu pasti masuk surga. Kata Rasulullah begitu. Tapi aku di sini Abu Dzar tanya. Meskipun ia telah berzina dan mencuri, Nabi SAW menjawab, walaupun ia telah berzina dan mencuri. Artinya tadi dia berada di bawah syirik. Yang penting jangan syirik. Benar ya? Halaman 160 di atas kan? Ada kan? Ya. Firma duna dari kalimat yasha. Tapi Allah mengampuni selain dosa syirik. Selain dosa syirik itu dijamin oleh Allah. Jadi selain dosa syirik lebih besar kemungkinannya diampuni dibandingkan dengan syirik. Maka syaratnya ahlu tauhid tadi. Masih 10 menit, silakan. Kalau nggak ada kita sudahi. Cukup? Baik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.